Dan pemirsa, fenomena hujan es ini juga melanda sebagian kota Surabaya siang tadi. Hujan lebat yang disertai angin kencang juga mengakibatkan tumbangnya sejumlah pohon dan tiang lampu jalan. Berikut laporan Goldi Gumilang dan juga kamerawan Nur Rohman. Pemirsa, fenomena hujan es terjadi di kota Surabaya. Hujan es ini disertai angin yang sangat kencang terjadi di beberapa wilayah di Surabaya, yaitu Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan juga Surabaya Selatan. Di tempat kami mengabarkan ini, dengan angin kencang yang disertai dengan hujan es, terdapat satu tiang penerang jalan yang ambruk, tepatnya di samping traffic light di kawasan Wonokromo, Surabaya Barat ini. Dan ambruknya penerang jalan tersebut mengakibatkan dua kendaraan mengalami kerusakan di bagian atas. Yang pertama adalah mobil pribadi, kemudian satunya adalah angkutan umum arah Porong menuju Jayabaya. Kemudian yang dapat kami kabarkan di samping saya ini terdapat angkutan umum tersebut yang kondisinya rusak parah di bagian atap. Bisa kita lihat di sini di bagian atap memang terdapat kerusakan, dan informasi yang kami tampung terdapat 2 penumpang dan 1 sopir, namun semuanya dalam kondisi aman. Kemudian pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan pula, hujan es ini juga mengakibatkan terjadinya pohon tumbang di beberapa wilayah di kota Surabaya, yaitu di kawasan Wiyung. Angin yang sangat kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan menyebabkan arus lalu lintas di arah Wiyung tersendat. Namun petugas yang datang segera mengevakuasi pohon tersebut sehingga arus lalu lintas kembali normal. Kemudian pemirsa, beberapa warga Surabaya mengabadikan momen ini dengan mereka menggunakan ponsel pribadi mereka dan mengupload di media sosial. Fenomena hujan es yang terjadi di Surabaya ini menurut BMKG adalah akibat dari awan CB dan juga dinginnya dataran permukaan sehingga menyebabkan fenomena hujan es ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Surabaya, Jawa Timur. Goldi Gumilang, Nur Rohman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita telah tersambung dengan Agatha Mayasari, yaitu Prakirawan BMKG Jawa Timur, untuk mengetahui fenomena hujan es ini. Selamat malam, Ibu Agatha. Ya, selamat malam. Iya Ibu, apa sebenarnya penjelasan dari hujan es yang terjadi di Surabaya dan juga sebagian Jawa Timur ini, Bu? Ya, untuk fenomena hujan es sendiri sebenarnya sudah sering terjadi dan merupakan peristiwa alami disebabkan oleh awan tinggi yang menjulang sangat tinggi di atas lebih dari 5 km dengan suhu puncak awan mencapai minus 80 hingga minus 100 derajat Celcius. Baik, Ibu, kita melihat ini di layar cukup intens juga ya Bu, hujan es ini. Apakah hujan es ini juga ada kemungkinan mungkin terjadi dalam waktu dekat, dalam beberapa waktu kemudian, atau mungkin di daerah-daerah lain juga Bu? Ya, mengingat saat ini untuk di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih memasuki puncak musim penghujan, jadi untuk potensi hujan intensitas lebat disertai angin kencang saat puting beliung serta hujan es masih bisa terjadi untuk sepekan ke depan, Mbak. Ibu, Ya. Ibu Agatha bisa minta tolong Bu, suara TV-nya bisa dikecilkan biar bisa terdengar Ibu, supaya tidak feedback Bu. Iya. Iya, Iya, Mbak. sambil mungkin dikecilkan Bu, kita juga melihat kalau di layar kaca kan memang cukup intens ya Bu ya hujan es ini. Dan memang berdasarkan laporan juga dari rekan di lapangan bahwa ini cukup viral di masyarakat. Tapi apakah masyarakat ini harus mewaspadai bahaya dari hujan es ini? Atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya. Untuk fenomena hujan es, selain hujan es ya Mbak, karena saat ini untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih musim penghujan, puncak musim penghujan, jadi perlu diwaspadai. Selain hujan es itu bisa saja terjadi puting beliung, longsor maupun banjir. Jadi itu perlu diwaspadai, Mbak. Oke. Untuk fenomena hujan es sendiri yang perlu diwaspadai terutama kendaraan bermotor, Mbak. Jadi ketika terjadi hujan intensitas lebat, segera berteduh di tempat-tempat yang permanen.
dan memotong pohon-pohon yang sudah lapuk maupun ranting-ranting yang cukup tinggi. Oke, itu tentunya beberapa hal yang patut diantisipasi oleh masyarakat, tapi mengingat tadi Ibu juga mengatakan ada potensi bencana lainnya yang mungkin timbul seperti puting beliung, apakah bisa dideteksi Bu? Waktunya apakah mungkin berdekatan atau dalam jarak waktu berapa lama begitu Bu? Ya, sebenarnya untuk kejadian hujan es di Surabaya ini kami sudah memberikan peringatan dini, Mbak. Jadi kita sudah mengeluarkan peringatan dini sekitar pukul 1 siang dan kejadiannya itu sekitar jam 14.30. Kami sudah menyebarkan informasi melalui media sosial kepada masyarakat maupun kepada stakeholder. Baik. Terima kasih Ibu Agatha sudah memberikan sama-sama. informasi kepada pemirsa TV One, Ibu Agatha Mayasari dari Prakirawan BMKG dari Jawa Timur.